Selamat berjumpa kembali anak-anak ibu kelas 6. Pada pelajaran ini, judul pelajaran kita adalah Nabi Elia. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa lebih dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau memberkati kami agar dapat belajar pada hari ini. Kami mohon, bantulah kami agar dapat belajar dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, mari kita saksikan animasi berikut ini. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, "Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." "Ya, baiklah demikian." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. "Ya Baal, jawablah kami!" Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel,
dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ya anak-anak sekalian, Raja Ahab adalah raja yang lebih buruk dari raja-raja sebelumnya yang pernah memimpin bangsa Israel. Ia mengikuti istrinya menyembah dewa Baal. Nabi Elia mengakhiri kejahatan Raja Ahab. Nabi Elia membuktikan kepalsuan dewa Baal dan memperlihatkan kemuliaan Allah. Pada zaman sekarang masih banyak kejahatan seperti yang dilakukan oleh Raja Ahab. Orang selalu hidup terarah kepada kekuasaan, kekayaan, ketenaran, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk kepada tugas pembelajaran. Ada 4 buah soal. Kamu catat soal ini di buku kamu, kemudian dikerjakan. Hasil jawaban kamu kirimkan kembali kepada ibu guru. Belajar dengan baik ya anak-anak. Sekarang mari kita tutup pembelajaran dengan berdoa kemuliaan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.